Jadi nilai pernikahan di dalam Islam itu sangat luar biasa, bahkan nilainya sama dengan separuh dari agama tersebut. Oh, kalau Rasulullah itu suri toladan, kemudian masalah nikah merujuk ke Rasulullah, Rasulullah poligami, berarti umat Islam tuh bebas dong poligami. Tunggu dulu. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Falyattaqillaha linisfil bagi." Jika seorang hamba itu sudah menikah, faqad istakmala nisfa dinihi, maka sungguh dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillaha linisfil bagi, maka hendaklah dia meningkatkan kualitas ketakwaannya untuk kesempurnaan sisa agamanya. Jadi hakikat pernikahan di dalam Islam itu tidak nanggung-nanggung, bahkan nilainya itu sama dengan separuh dari agama seseorang. Kenapa kok sampai ada hadis seperti ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir setelah dua nabi atau bahkan beberapa nabi sebelumnya yang melihat bahwa pernikahan itu agak tidak bisa menyatukan hamba dengan Tuhannya. Maka tidak heran seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, Siti Maryam, mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai hasuro, orang yang tidak terpengaruh hawa nafsunya untuk menikah. Maka mereka punya ajaran, semakin seseorang itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka akan semakin menjauhi dengan ikatan hawa nafsu, termasuk juga pernikahan. Nah, Islam datang tidak begitu. Rasulullah menjadi suri tauladan kita. Rasulullah menikah. Maka tidak heran Rasulullah dikatakan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Sebab dua nabi sebelum Rasulullah mereka tidak menikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nilai pernikahan di dalam Islam itu sangat luar biasa, bahkan nilainya sama dengan separuh dari agama tersebut. Oh, kalau Rasulullah itu suri tauladan, kemudian masalah nikah merujuk ke Rasulullah, Rasulullah poligami, berarti umat Islam itu bebas dong poligami. Tunggu dulu. Saya akan menegaskan di sini bahwasanya kekhususan Rasulullah poligami itu adalah betul-betul spesial untuk Rasulullah. Bagaimana dengan poligami? Saya akan ceritakan begini. Suatu ketika menantunya Rasulullah, siapa menantunya Rasulullah? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah didatengin oleh beberapa ketua dari kabilah-kabilah besar di Arab. Mereka datang ke Rasulullah kemudian ingin melamar agar Sayyidina Ali menikah dengan salah satu putri dari kabilah itu. Tahu jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab begini, silahkan Sayyidina Ali nikah dengan salah satu putra dari kabilah kalian, tapi tolong ceraikan dulu putri saya. Karena apa yang membuat sakit putri saya, itu juga yang membuat sakit saya. Artinya apa?
Hakikatnya pernikahan poligami di dalam Islam betul ada sunat dari Rasulullah. Tapi itibaknya salah satu syarat, mungkin ini KUA belum punya datanya. Boleh seorang itu poligami tapi dengan syarat seizin mertua. Adakah mertua yang anaknya sudi dipoligami? Saya yakin tidak ada. Bukan cuman izin dari istri. Ini kalau mau difahamin. Kita bisa cek para waliullah yang zuhud, nggak ada namanya berani poligami. Tidak ada yang berani poligami. Karena mereka melihat bahwa istri adalah titipan khusus dari Allah. Dikatakan pernikahan itu mitsaqun ghalidun. Bahkan maaf, di dalam agama lain tidak ada istilahnya kata perceraian. Mungkin kalau di dalam aturan negara ada. Semua agama sangat menjunjung tinggi dalam hal pernikahan. Maka tidak heran, salah satu ciri orang yang paling mulia kematiannya, orang yang paling mulia kematian itu adalah mengalahkan kematian orang yang sedang sholat, mengalahkan kematian orang yang sedang ngaji Quran mati, mengalahkan kematian orang yang sedang puasa, bahkan mengalahkan kematian orang yang sedang berhaji adalah kematian seorang suami berada di pangkuan istrinya. Kenapa kok saya berani mengatakan begini? Karena kematian model seperti inilah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Andaikan kematian yang paling mulia itu adalah kematian orang yang sedang berperang di jalan Allah, tentu Allah akan memberikan model kematian seperti ini kepada Rasulullah. Andaikan kematian yang paling mulia itu adalah ketika orang sedang bersujud sholat, pasti model kematian seperti ini yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah diberikan kematian berada di bawah pangkuan istrinya. Artinya apa? Itu adalah upaya bagaimana seorang suami bisa bukan cuma menghormati istri, tapi lebih dari itu suami bisa memuliakan istrinya. Istri hormat patuh kepada suami itu hukum syariat. Islam mewajibkan itu. Tapi suami bisa menghormati, suami bisa memuliakan istri, itu adalah hakikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini bisa mendapatkan keberkahan dari satu ibadah pernikahan minimal untuk diri kita sendiri, yang suami-suami bisa semakin memuliakan istrinya. Al-Fatihah.